Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, masih hari yang sepi ya. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Pokoknya stay tune terus, nanti ada beberapa yang menarik yang akan kita analisa. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen aja di YouTube atau bisa DM di Instagram. Dan pertanyaan pasti insya Allah selalu saya balas kalau saya sudah ada waktu ya. Dan untuk komen-komen di YouTube bakal saya balas menggunakan konten netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Cuman kemarin belum sempat saya bikin, mungkin deket-deket ini kalau enggak nanti saya upload hari Sabtu sekalian. Nanti saya jadikan satu, kalau enggak ya. Kalau misalkan sempat nanti malam atau besok lah gitu. Yang pasti santai aja, pasti saya jawab. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet-pencet doang ya. Tapi itu sangat berarti buat content creator seperti saya ini. Terus makasih juga banyak teman-teman yang pada antusias lah di channel Cuan-Cuan Saham. Saya lihat komen-komennya pada semangat-semangat di sini, lucu-lucu lah. Itu bikin saya tambah semangat juga. Pastinya nyalain terus notifikasinya karena bakal ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat ada analisa harian, lalu hari Sabtu ada konten spesial, sharing-sharing trading, hari Minggu saham-saham potensial. Langsung aja kita masuk ke foreign flow dulu hari ini. Asing hari ini net sell 145 miliar, bukan jumlahnya terlalu besar dibandingkan kemarin ya. Pokoknya kecil lah ini jumlah net sell kalau di IHSG cuma 145 miliar tuh. Mungkin kalau 500 sampai 1 triliun tuh baru agak kerasa. Dengan net sell terbesar masih dipegang TAPG, ke saham yang baru IPO ini ya, malah asingnya jualan terus. Setelah itu ada Bank BRI yang masuk Fibonacci 0,618 lagi, lalu Bank Mandiri. Terus ada MDKA dan CTRA, itu net foreign sell. Untuk net foreign buy-nya dipegang oleh Astra yang sudah comeback. Cakep ini Astra ini. Hari ini naik besar juga, nanti kita analisa. Habis ada Telkom, terus ada BBCA, TBIG, dan Unilever. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke IHSG-nya. Dan kalau kemarin teman-teman ingat omongan saya, kalau misalkan kapan ya IHSG bakalan bullish lagi, itu kalau transaksi hariannya sudah 12 triliun. Ini saat ini hari ini ya, itu transaksi cuma 7, berapa triliun gitu. Artinya pasar kita memang masih sepi. Tapi nanti ketika sudah kembali ke 12 triliun, menurut saya itu bakalan menarik sekali. Candle hari ini biasa aja sih, tidak menarik juga. Cuman kalau misalkan kita lihat di RTI, closingnya ditarik ke atas ya, jadi hijau, closing hijau tipis sekali. Tuh plus 0,02% ini. Tapi kalau dari candle-nya merah karena dia open di atas lalu turun ke bawah seperti itu. Masih sama skenario-nya untuk IHSG dan dia pergerakannya ya ibaratnya baru ngebosenin sih IHSG karena transaksinya baru rendah gitu. Tunggu aja, pasti ada saatnya uang-uang itu kembali kok ke pasar saham tuh karena inilah yang sudah instrumen investasi yang sudah sangat lama lah pasar saham itu, entah di dalam negeri atau maupun luar negeri. Skenario masih sama untuk saya. Ini pertama ada penan di sini. Selama belum breakout bawah atau breakout atas, bakalan tetap sama IHSG ini, dia masih bakal di dalam sini. Tapi kalau misalkan dia breakout bawah, nanti bakal saya update roadmap-nya atau skenario-nya. Kalau breakout atas juga sama. Untuk support kita pakai Fibonacci aja karena dia masih koreksi ya. Sama. Tadi pun dia juga mantul dari 0,618-nya ya, itu di 5989. Kelihatan dia jasa masuk ke sini tapi closingnya di atas alias mantul dari area itu. Ya masih di respect lah itu. Jadi untuk support terdekatnya sekarang di 5989 sampai 5967. Itu golden pocket ya, Fibonacci 0,618 sampai 0,65. Untuk resisten ada di Fibonacci 0,5, ini 6067 ini. Cukup menarik. Kalau misalkan salah satu jebol, baru nanti bisa kita ganti skenario-nya. Terus juga dari pergerakan moving average masih sama, bahkan sekarang dia berada di bawah EMA 5 ya. Warna kuning ini 6017, hari ini 5994. Dia juga ada di bawah EMA 5, di bawah EMA 20.
Menurut saya dia butuh power pantulan untuk kembali ke dalam EMA 5 bahkan EMA 20-nya. Karena kalau misalkan kita lihat ya, kalau teman-teman mau riset tarik ke belakang, EMA 20 ini sangat di-respect sama IHSG. Entah ketika dia naik maupun turun. Jadi ketika dia di bawah EMA 20 ya bakal jadi resisten kuat. Tapi ketika dia di atas EMA 20 bakal jadi resisten kuat. Itu bisa dibuat patokan buat teman-teman. Cuman yang pasti ya ini transaksi masih kecil, jadi pasar masih lesu seperti itu. Langsung aja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI kali ya, yang net sale-nya masih terbesar. Menarik untuk sekarang ini, walaupun net sale-nya tidak terlalu besar ya, 121 miliar. Nih. Kalau misalkan kita lihat dari trennya, memang benar dia sudah patah kemarin ya. Dia jebol tren garis hijau ini. Ini uptrend dari Corona ya, 15 Mei ini ke atas, terus akhirnya jebol. Cuman ya kalau misalkan kita lihat waktu jebol kemarin tuh volumenya kecil, jadi mungkin ya harapan saya pun juga ini false breakout gitu, bukan breakout asli. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sisi buruknya ya, ini yang jual nih broker-broker kakap ini, ZP, CS, MS, BK, AK, broker-broker kakap ini. Seperti itu. Jadi kayak untuk sekarang masih 50-50 kalau menurut saya. Cuman kita bisa pakai patokan di 4.200 sampai 4.160. Itu Fibonacci 0,618 ya dari swing yang ini ya. Nah, ini tepat di sini dan sekarang dia udah masuk lagi. Jadi sebenarnya sekarang dia masuk area base buy-nya 4220 sampai 4180 seperti itu. Tapi nanti ketika dia jebol, mungkin kita bisa pasang stop loss di sini ya, bawah low-nya kemarin ini. Ini kan low-nya 4120. Bisa entry di area tadi 4200 sampai 4180, di area situ itu base entry-nya. Untuk stop loss bisa taruh di bawah 4120 itu kalau trading. Kalau misalkan 4120 jebol, mungkin dia arahnya bisa ke 4000 seperti itu. 4000 harusnya jadi support kuat sekali. Cuma untuk sekarang ya dia masih di sini. Harapan kita di 4200 sampai 4180, Fibonacci 0,618-nya seperti itu. Dan ya semoga aja bertahan. Kayak Astra pun juga kemarin ketika ini ya, maksudnya ketika apa ya, harusnya ketika saham itu turun kita tuh malah beli, jangan beli waktu hijau. Jadi ketika merah kita cari angka yang bagus buat entry, saham yang bagus yaudah entry aja, setelah itu tinggal sabar menunggu. Tapi kalau misalkan yang banyak terjadi kan merah malah kita cut loss, hijau udah naik baru kita beli, ya itu kan malah kebalik kan, beli waktu hijau jual waktu merah. Ya sebenarnya yang bagus gitu, kita ngincar saham-saham kalau pasar baru jelek kayak gini ya, tunggu dia retrace atau koreksi, nah terus masuk di angka yang bagus. Kayak ini BBRI ini resiko kecil, kembali lagi ke angka bagusnya dia ya, 4180 sampai 4200. Stop loss bisa di bawah 4120 seperti itu untuk Bank BRI. Selama bertahan di situ ya harusnya dia mantul ke atas sih. Target 4400 itu resisten dia. Kalau misalkan breakout ya bisa triple bottom minimal line. Seperti itu. Next kita ke BMRI yang dijualin asing juga. Ini kemarin dia habis doji di sini ya. Dan sekarang dia low hari ini 6100. Ya, ini dia udah menyentuh toleransi terakhir tapi belum jebol ya. Kemarin saya bilang toleransinya Bank Mandiri itu 6100 itu terdekat. Tapi kalau misalkan jebol ya mentok banget di 6000. Itu kalau 6000 jebol bisa turun agak lumayan dia soalnya. Seperti itu. Hari ini pun dia juga belum jebol ya, karena masih mantol dari 6100. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan stop loss-nya itu mau pakai otomatis, itu jangan taruh di support. Taruh 1 tick sampai 2 tick di bawah support. Kalau misalkan kita tahu area demand-nya itu di 6100, pasang aja di 6075 sampai 6050 seperti itu. Karena kalau misalkan pasangnya di support dalam keadaan pasar yang baru volatile kayak gini, pasti kena. Malah bahkan biasanya diturunin dulu biar pada kena stop loss, habis itu baru diangkat seperti itu. Nah, ini harapannya juga kayak Astra ya, dia udah selling climax walaupun RSI-nya belum sampai ke bawah. Tapi sebenarnya udah mulai ke arah ke atas ini. Slope RSI-nya ini ya, udah miringnya ke atas. Semoga dia segera kembali lah. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya udah ada divergent gitu. Ketika harga cenderung sideways, tapi RSI-nya malah mengarah ke atas. Tapi sama volume juga belum begitu besar dan dia masih di sini-sini aja. Yang pasti itulah toleransinya Bank Mandiri ini support di 6000 sampai 6100. Untuk PR-nya ya dia harus nutup gap ke 6600. Cuman dia harus melewati area demand dulu. Kelihatan hari ini dia juga high-nya sampai pas di garis pink saya ini ya, 6125. Takutnya 6125 ini udah jadi resisten sekarang.
Jadi ya kalau misalkan kita melihatnya seperti itu ya, dia harus breakout 6125 dulu. Baru target selanjutnya ke sekitar 6375, lalu 6625 seperti itu. Distribusinya tidak sebesar Bank Mandiri tadi ya. Itu untuk tidak sebesar Bank BRI. Itu untuk Bank Mandiri. Cukup menarik selama dia belum jebol 6000 kalau menurut saya. Malah base entry ini harusnya. Tuh. Tapi kalau jebol wajib exit karena dia bakal cari support atau area demand selanjutnya. Next kita mungkin ke yang dibeli asing aja ya. Dari Astra. Nah, ini cakep ini. Yang saya maksud kemarin ketika dia udah mantul nih ya, dia koreksi agak dalam. Ini dalam koreksinya dari berapa ini? Dari 7.000, 6.900 sampai 5.000. Cukup dalam dan waktu di sini dia sudah mulai pelemahan trennya itu sudah mulai kelihatan nih. Ketika di sini ya, harga turun tapi RSI naik, sudah terjadi divergen dan setelah itu ya dia mantul dari angka bagusnya 5025. Buat teman-teman yang kemarin berani nyerok di angka 5025, saya ucapin selamat dulu karena kalau menurut saya ini arahnya bakalan cakep ini Astra ini. Dilihat dari kenaikan hari ini ya, candle yang bagus, volume ada, terus juga akumulasi harusnya ada juga hari ini. Nah kan, ada normal untuk top 1, top 3 sama top 5-nya ada big accumulation. Menarik untuk Astra ini menurut saya boleh di hold ini. PR-nya tinggal 5.500. Kemarin kan saya bilang ya base entry-nya 5.000 ini setelah dia divergen. Target 5.500. Jadi memang tugas kita tuh cuman sabar doang ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tanya ke saya, Mas ini Astra naiknya kapan ya? Saya nggak tahu, soalnya saya bukan bandar. Nah, tugas kita sebagai trader hanya masuk di posisi yang bagus. Posisi yang bagus itu gimana sih? Entah di support kuatnya atau di area demand-nya. Nah, itu posisi yang bagus untuk entry. Jadi, tugas kita memang cuma itu doang, cari emiten yang bagus, teknikal yang bagus, katalisnya bagus, masuk di angka yang bagus. Setelah itu apa? Ya udah tinggal menunggu. Karena sebenarnya trading itu 20% analisa, 80% menunggu. Menunggu apa? Menunggu diangkat sama bandarnya. Kalau misalkan teman-teman bisa menganalisa waktu, itu harusnya lebih cakep lagi. Entah pakai Fibonacci waktu atau time cycle atau gimana, itu bakal lebih bagus lagi, bisa masuk lebih efisien. Tapi kalau belum bisa sampai situ, ya yang penting posisi masuk bagus itu kita udah aman. Masuklah di area-area yang resikonya kecil, kayak contoh ini 5.000 ini support kuat ini. Tuh, kalau teman-teman masuk di sana sekarang mungkin udah floating profit 10%-an tuh, 5.000 sampai 5450 kan, 9% lah, 9,5%. Tuh. Dan kalau saya lihat harusnya ya, kalau misalkan besok dia bisa breakout 5.500, minimal dia ke 5.800. Ya, 5.800 ini head and shoulder-nya. Tapi kalau misalkan 5.800 bisa breakout, dia bisa ke sini nih. 6.000, 5.975 sampai 6.000 ini. Kalau 6.000 bisa breakout, bisa ke sini 6.300. 6.300 breakout ke 6.900. Tuh, Astra udah mulai kelihatan pantulannya. Saham-saham mobil juga naik. Biasanya nanti katalis belakang. Cuma tadi saya lihat berita kayak Astra mau ngelawan GoPay, Tokopedia, Dana, Tokopedia, GoPay, OVO sama Dana itu mau pakai Astra Pay gitu ya, nggak tahu juga. Cuman yang mungkin tuh bisa katalis ya. Cuman ya tugas trader itu bukan lihat dari berita, mungkin itu cuman penambah data aja lah. Yang harus kita lihat adalah chart karena price itu discount everything, menggambarkan segalanya. Chart, akumulasi, distribusi itu harusnya udah bisa untuk mengambil keputusan kita. Kalau saya lihat ini Astra masih bagus, arahnya masih ke atas. Jadi kalau teman-teman udah punya barang di bawah 5.500 hold. Nanti kalau misalkan dia breakout 5.500 ya, bisa pasang trailing stop di 5.450. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, kita taking profit di 5.450. Tapi kalau naik terus ya hold terus. Nanti ketika dia ada breakout 5.775, pasang trailing stopnya dinaikin lagi seperti itu. Tuh. Buat yang nggak tahu apa itu trailing stop, bisa cek di sharing-sharing trading. Itu video pertama kalau nggak salah ya. Cara agar trading nggak pernah loss itu. Di sharing-sharing trading bisa lihat aja tentang stop loss sama trailing stop. Itu di situ. Tuh, masih cakep ini Astra kalau menurut saya harusnya. Bisa mungkin kalau misalkan koreksi ya bisa koreksi dengan volume kecil sih. Tapi kalau menurut saya bakalan breakout dulu baru koreksi. Buat teman-teman yang udah punya barang hold terus, yang belum punya barang kalau mau entry lebih bagus. Kalau misalkan buy on weakness bisa di 5425. Ini supportnya dia ya 5425 ini. Kalau mau buy on breakout bisa di setelah 5500. Jadi setelah dia breakout 5500 terus dia koreksi, nah itu bisa beli di situ. Tuh, itu untuk Astra. Next kita masuk ke Telkom.
Telkom juga mantul hari ini, ada big akumulasi juga dari CS nih ya. Dia mantul dari EMA 200-nya, CS ini akumulasinya besar. Yang lain cuma 6M, ini 17M, 8M, ini si CS 45M sendiri. Big accumulation, bagus ini tanda-tandanya. Biasanya nanti berita keluar belakangan. Nah ini ya, yang kemarin saya bilang, ini kan low-nya 3280, kemarin low-nya 3280 juga. Jadi stop loss bisa taruh di bawah low-nya ini. Memang benar dia udah melewati area demand 3300. Tapi kalau misalkan teman-teman pasang stop loss yang di bawah area demand, itu harusnya nggak kena. Tuh, jadi naruh stop loss yang bagus itu bukan di area demand ya, karena kalau misalkan taruh di area demand, ya harga itu bakal mantul di situ, yang artinya kita bakal kena stop loss, habis itu harga naik. Jadi kalau misalkan mau masuk stop loss yang otomatis, itu taruhlah di bawah area demand atau support ya. Misalkan support 1000 ya, taruh aja di 970 atau 960, nah itu udah aman, kasih 3%-an di bawah stop loss. Tapi kalau misalkan pasang stop loss supportnya di 1000, pasang stop loss di 1000, nanti kita malah kena cut loss, habis itu harganya naik seperti itu. Nih, dia mantul dari low-nya kemarin ya, dan tidak membuat low baru. Menarik, untuk Telkom ini ada akumulasi juga, dan masih di area demand ya. Buat teman-teman yang masih pengen entry, bisa masuk di dekat-dekat 3300. Stop loss-nya di mana? Taruh di bawah 3280. Tuh, karena low-nya terakhir 2 kali ini ya, ini 3280, ini 3280. Jadi kalau teman-teman entry di 3300, resiko kecil. Kenapa? Karena stop loss-nya mungkin bisa pasang di 3250 gitu, cuman berapa persen tuh. Misalkan masuk di 3300 ya, stop loss di 3250. Nah, nih, cuman 1,52% doang stop loss-nya. Target ya kesini dulu, 8% nih. Lumayan oke untuk Telkom ini. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 3700 lah, bisa breakout gap ini kan masih ada gap juga ya, itu harusnya bisa kesini dia 4100. Masih yakin saya, orang ini emiten yang terdukung dengan adanya pandemi gitu. Waktu ada pandemi, orang-orang malah kan semuanya pada pakai internet gitu, mau sekolah, mau kerja, mau gabut-gabutan di rumah, cari entertainment, lihat YouTube atau ngapain, semuanya kan butuh internet gitu waktu pandemi gini. Dan ya ini harusnya katalis bagus buat saham-saham provider internetnya kayak Telkom dan lain-lain. Apalagi Telkom market leadernya yang dengan Telkomsel itu penggunanya kan paling banyak ya. Seperti itu. Harusnya bagus, tapi harga dia belum price in. Ini yang bagus. Kayak gitu. Kecuali kalau misalkan harganya udah masuk ya, udah kembali ke misalkan tahun sini 2019 4.400. Nah, itu yang harus mulai hati-hati. Tapi kalau harga masih di sini, ya kalau teman-teman pengen punya, ini posisi yang bagus kalau menurut saya sekarang ini. Tuh, tinggal pasang posisi, terus setelah itu yaudah lupakan, karena ini bukan saham yang naik hariannya cepat. Tapi buat swing enak buat teman-teman yang punya kegiatan lain yang nggak bisa mantengin. Itu kalau dari sisi positifnya tadi. Sisi negatifnya hari ini naik dengan volume yang tidak terlalu besar. Nah, mungkin kalau amannya ya tunggu konfirmasi besok. Karena biasanya hari ini pantulan, terus besok tuh udah masuk screenernya para trader-trader tuh. Jadi besok volumenya langsung besar, volume spike, terus dia naik tinggi. Tapi kalau misalkan masuknya waktu besok, biasanya ketinggalan gitu. Ya tugas kita simpel kok, tinggal cari area yang aman untuk entry, dan ya udah. Kalau misalkan teman-teman bisa toleransi 3%, nah ini 3% ya, berarti boleh masuk sampai 3350 kalau misalkan pakai trading plan ini. Stop loss 3250, masuk 3350. Tuh, resikonya 3% doang. Kalau teman-teman berani toleransi 5%, ya masuk sampai 3430 pun masih nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan profil resiko masing-masing, bisa diukur seperti itu. Itu untuk Telkom, harusnya masih bagus. Dan ya semoga besok IHSG bagus lah ya, udah sampai titik nadirnya soalnya. Saham-saham juga udah pada balik, kayak BRI balik ke 0,618 lagi, Telkom juga ya, itulah. Tuh, misalnya kita cek pakai Fibonacci. Nah kan, Telkom juga mantul dari 0,618 ya. 0,618 itu memang retrace yang sangat sehat, seperti itu. Nih ya, saya tarik swing yang ini. Dari sini sampai sini. Dan dia mantul dari 0,618-nya. Sebelumnya mantul dari 0,618. Terus nggak bisa breakout 236 ini, akhirnya turun lagi. Nah, dan sekarang mantul dari 0,618. Harusnya cakep sih ini. Tuh untuk Telkom ya. Harusnya bagus. Tinggal tunggu volume aja. Kalau misalkan besok ada naik dengan volume yang besar, tapi kalau udah diakumulasi gini harusnya bagus sih. Kita lihat aja besok ya. Next kita ke BBCA. Cuman ingat ya, besok hari Jumat, hari take profit sedunia. Ya semoga tetap bisa melawan lah IHSG lah. Nih, BBCA keluar dari trend line-nya lagi ya.
Ya ini udah nggak respect sih mungkin sama trend karena udah saya revisi juga ya. Tuh. Cuman ya yang saya lihat dia masih apa ya? Candlenya sih sebenarnya hari ini kurang bagus. Cuman ya volumenya kecil, jadi mungkin tidak di respect hari ini. Kita lihat dari levelnya aja, sekarang masih di area yang bagus. Tuh, 31.000 itu. 31.000 sampai 30.000 itu area yang bagus untuk BBCA kalau pengen entry. Tuh, untuk target resisten terdekat tuh 31.300. Kalau itu bisa breakout ya harusnya cakep lah. Minimal bisa 33.000 BBCA. Kalau kapannya saya juga nggak tahu. Tinggal ditunggu aja karena saya bukan bandar. Jadi kalau teman-teman tanya di komen, Mas ini BBCA kapan ya naiknya 2 bulan lagi bisa nggak ya ke situ ya? Saya pun nggak tahu. Kita cuma bisa menempatkan posisi dan dia udah menunggu. Itulah tugas trader. Kecuali teman-teman bandar, ya silakan akumulasi, habis itu di markup, dinaikin sendiri. Nanti kalau retail pada masuk tinggal taking profit. Tuh, kalau teman-teman bandar ya. Tapi kalau kita sebagai retail cuma bisa masang posisi. Area bagus itulah 30.000 sampai 31.000 itu masih bagus buat entry. Mungkin sini ya 30.800 ini. Kemarin habis mantul dari situ. Tuh, target 33.000 untuk BBCA menurut saya. Masih realistis. Kalau 33.000 breakout, nanti baru kita revisi targetnya. Tapi kalau nggak bisa jebol 33.000, ya itu harus hati-hati. Next, kita masuk ke apa ya? Mungkin kita masuk ke losersnya aja. Ada Sril nggak saya bahas ya, mungkin itu cuma gara-gara saya terlihat beritanya digugat hutang gitu. Era mungkin ya, Era sama BBNI deh yang ada di losersnya. Kita masuk ke Era. Padahal ini saham retail ya. Cuman kalau saya lihat ini harusnya masih bagus sekali Era. Sesuatu yang wajar karena dia kepentok resisten kuat ya. All time high-nya dia 660 tuh. Inilah 680 sampai 700. Itu kan dia deket-deket area resistennya. Jadi wajar kalau yang namanya koreksi. Apalagi kemarin udah ngegas kuat ya ini ya. Si Era ini. Naik berapa persen volume besar. Dan bagusnya dia koreksinya tuh volumenya kecil nih. Waktu naik dia volumenya besar. Waktu koreksi dia volumenya kecil. Artinya ini bagus dan sehat. Dan bisa dimanfaatkan. Terus saya melihat ada yang namanya bullish pennant di sini. Bukan pennant ini. Descending triangle. Tuh. Descending triangle ya. Kalau enggak entah mau pakai symmetrical triangle ya silahkan juga. Atau mau pakai bullish flag bisa juga kalau flag kayak gini ya. Tuh. Nih. Mungkin kita pakai flag aja biar enak. Nih. Area flagnya dari si Era ini. Dari 610 sampai 640. Tuh, dia bakal konsolidasi di sini. Dan nanti kalau misalkan bisa breakout, ya harusnya by pattern ya, by teori bakal naik sepanjang tiangnya, tiang benderanya. Dia bisa ke sini nih. 755 kalau berhasil breakout. Dan ini menurut saya masih bagus banget kok. Orang dia koreksinya volume kecil. Wajar juga kemarin dia udah masuk oversold. Mungkin dia ini menarik anak panah ya buat melesat lebih jauh. Kan butuh tenaga juga. Kalau naik itu butuh turun dulu terus naik gitu. Jadi nggak usah panik gitu. Slow aja. Analisanya gimana? Jadi biar tidak panik tuh harus punya analisa. Tuh. Range-nya bagus nih, 600 sampai 640. Kalau bisa dapat barang di 600 harusnya cakep, tinggal pasang stop loss 2%-an lah di bawah 600 itu atau 3% gitu. Nanti kalau misalkan breakout 640 harusnya bisa naik tinggi. Mungkin besok ya, karena hari ini udah mentok. Setidaknya besok mantul dulu atau kalau enggak ya besok langsung breakout. Kita lihat aja besok Era ini. Apalagi ini juga katalisnya baru bagus, saham retail ini mau lebaran ya. THR-an, uang beredar di masyarakat ya pada belanja-belanja gitu. Kayak nanti saham yang kita bahas di gainers-nya. Tuh. LPPF. Next kita ke BBNI. Nah, BBNI ini yang mungkin kurang bagus ya saya lihatnya. Kenapa? Karena pertama dia turun dengan volume dengan candle yang cukup solid. Setelah itu volumenya cukup besar. Jadi penurunan ini cukup di respect karena volumenya cukup besar. Kenapa saya bilang cukup? Karena walaupun volumenya di atas rata-rata, tapi dia tidak terlalu besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Dan ini belum terjadi anomali. Arah volumenya semakin kecil dan harganya semakin bawah. Ya biasanya dia baru koreksi sehat untuk naik lebih tinggi. Seperti itu. Tapi hari ini dia volumenya di atas rata-rata ketika turun ini.
Itu untuk Bank BNI. Base entry-nya coba kita lihat pakai Fibonacci karena ini dia baru retrace ya. Kita tarik dari swing ini. Nah, ini sebenarnya udah base entry sekarang karena udah di 0,618. Buy swing yang ini ya. Dari sini sampai high-nya yang di sini. Oh, ini ada high lagi sih. Nah, gini mungkin ya. Nih, dia pas tepat mantul dari 0,65-nya sampai ke 5650 terus mantul ke atas dan sekarang masih di area 0,65-0,618. Coba kita lihat dalamnya. Oke, ada big distribution juga. Ini mungkin yang cukup perlu diwaspadai. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya base entry-nya Bank BNI, ya sekarang. Karena ini di area resikonya kecil dari swing yang ini ya. Tuh. Kalau misalkan jebol 5650, kasih aja stop loss 2%-an lah. Misalkan sini ya, 5550 ini, dari low-nya yang sini. Tuh. Kalau misalkan dia jebol ini, ya dia bakal bisa ke 5500. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol ini, ya kalau menurut saya bakal mantul ke atas sih. Minimal ke 5950 lah, Fibonacci 0,382. Itu masih bagus, tapi kalau menurut saya ini Bank BNI itu bentuknya kayak BBRI. Ya semua kalau ada kayak gini tanda-tandanya ya, antara besok Jumat atau Senin harusnya hijau kuat sih karena udah di area-area demand-nya lagi. Dan kalau saham-saham yang kayak BRI, BNI, walaupun BNI nggak begitu besar ya, tapi ya masuk 10 market cap terbesar juga. Kalau dia diangkat ya pasti IHSG bakalan keangkat juga. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia nggak mantul, malah jebol, berhati-hatilah. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya base entry-nya BBNI, ini resiko sudah sangat kecil. Kelihatan ya. Ini area konsol, ini area support klasik, Fibonacci 0,618 juga. Seperti itu. Kalau jebol mungkin dia bisa ke sini 5325. Seperti itu. Next kita masuk ke Gunners. Nah, ini yang harus dibahas sih, LPPF. Bagus banget soalnya hari ini. Ini ya, hari ini dia arah dengan volume yang sangat besar disertai dengan akumulasi. Ini ya, big akumulasi dari CS sama BK ini. Cakep banget sih LPPF ini. Tuh, dia juga udah nggak ada resisten lagi. Resisten terakhirnya kan sini ya, 1780 ini, high-nya ini. Terus sekarang udah dia breakout. Tuh. Nih, dia udah nggak ada resisten lagi nih, LPPF ini. Resistennya di sini, 2300 nih. Kalau dari berapa tahun yang lalu nih? 2010 ya. Di 2300 sampai 3200. Tuh ada resisten di situ. Tuh. Masih menarik sih kalau menurut saya ngelihatnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari weekly, nah ini dia kayak breakout head and shoulder nggak sih? Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Neckline-nya di sini sekitar 1625 ini. Tuh. Dan dia udah breakout 1760, 1780 lah mungkin ya. Tapi kalau head and shoulder-nya neckline di sini 1615 ini. Breakout dengan volume yang cukup besar. Cuman weekly-nya udah di area oversold, jadi mungkin hati-hati dulu. Biasanya nanti ada koreksi ya. Kalau kita lihat monthly, tapi sebenarnya masih di bawah banget LPPF ini. Tuh, overall masih cakep banget sih. Kalau saya lihat ya, target harusnya dia bisa nutup gap ke sini. 2800, karena udah nggak ada resisten lagi. Setelah 2300-an tadi terlewati ya, bisa ke 2800 dia untuk LPPF ini. Cuman itu target doang ya, realisasinya nggak tahu juga. Tinggal teman-teman harus punya trading plan sendiri, masuknya di mana, stop loss di mana. Karena kalau misalkan lah kemarin kayak pernah kejadian ya yang namanya Antam tuh, saya ingat ada suatu sekuritas yang bilang target Antam tuh di 4000 gitu. Ya kalau misalkan gitu caranya, kemarin waktu koreksi di 3000 nggak take profit ya kan sayang banget kan cuannya gitu. Jadi kayak oke lah ngikutin referensi orang lain, tapi kita harus punya trading plan sendiri. Tuh kayak di mana, entry-nya di mana, terus stop loss-nya di mana, targetnya di mana, terus nanti take profit-nya gimana, seperti itu. Cuman kalau saya melihat dengan keadaan seperti ini ya, kali ini sebenarnya LPPF ini diakumulasi dari sini sampai sini nih, ada yang ngambil barang ini. Tuh, harusnya bisa sih 2800, apalagi ini baru bulan puasa ya, katalisnya buat saham-saham retail, ini yang saya maksud itu. Tapi mungkin ini bukan target sehari 2 hari, tapi kalau kita lihat dari MPPA yang udah naik banyak banget, ya harusnya nggak tahu juga sih ini LPPF ini. Saya soalnya agak takut ngasih target tinggi-tinggi. Nah, teman-teman tahu-tahu ngikutin terus terjadi yang enggak itu kan agak PR juga ya, seperti itu. Yang pasti itu aja lah, pesan saya harus tetap punya trading plan sendiri ya.
masuknya di mana. Karena kalau misalkan takutnya besok langsung HK naik dikit terus turun dalam ya kan nggak tahu juga ya. Karena dia baru breakout, belum ada retestnya. Tuh, base entry-nya di mana, nanti tinggal disesuaikan sendiri. Seperti itu. Ya kalau dari saya sendiri sih mungkin base entry-nya ya, besok ditunggu dulu retrace-nya. Kalau udah retrace kita ukur pakai Fibonacci. Nanti di mana 0,618-nya seperti itu. Kalau enggak ya, kalau misalkan karena ini belum ada shadow sama sekali ya, belum ada pembalikan. Jadi kalau misalkan dia udah ada pembalikan kayak misalkan contoh yang ini nih. Nah, ini tinggal kita ukur 0,618-nya mana pas di sini, terus tinggal entry kayak gitu. Tuh. Cuman untuk sekarang mungkin base entry-nya di 1780. Itu resistance sebelumnya ya, harusnya jadi support. So misalkan kita lihat pakai candle kecil dalam sehari ini, ya dia resisten di sekitar sini nih, 1860. Jadi 1860 terus 1780 baru 1685 itu untuk base entry-nya LPPF. Target ya kalau mau jangka panjang ya mungkin bisa ke 2800. Tuh. Seperti itu. Ini juga banyak gap-gap ya. Itulah, sesuaikan aja dengan teman-teman sendiri. Next kita ke BBTN mungkin yang udah mantul dari area demand-nya. Nah, ini juga harapan saya tadi ya, Bank BRI, Bank BCA tuh bisa mantul kayak gini juga. Kemarin saya update ini, kayak BBTN ini udah masuk area demand-nya, resiko kecil kalau masuk di sini. Itu. Tuh, karena kalau misalkan udah deket resisten ya saham itu bakal kecenderungan turun karena supply udah besar. Tapi kalau di dekat area demand atau di supportnya ya kecenderungan bakal naik karena demand udah besar seperti itu. Itulah yang saya maksud dengan tugas kita tuh menempatkan posisi untuk entry. Setelah itu tinggal biarkan aja market maker yang menggerakkan harga. Tuh, ini bagus masuk di area pink ini ya, range 1600-an dan sekarang dia udah di 1700. Candlenya hari ini bagus, volumenya besar juga. Bagus juga. Terus tapi tidak ada akumulasi ya. Small distribution sama normal distribution. Overall oke menurut saya. Dia breakout juga. EMA 200 cakep ini. 1680 tadi ya. Tuh, untuk support 1680-an ini untuk BBTN ya. Kalau mau buy on weakness bisa 1680 sampai 1670. Itu buy on weakness-nya. Kalau mau buy on breakout tunggu dia breakout 1735. Kalau dia bisa breakout 1735 harusnya cakep ini BBTN ini. Mungkin bisa lah ya sampai ke sekitar sini nih 1800-an. Tuh, itu untuk BBTN. Overall menurut saya arahnya masih ke atas karena dia habis breakout juga ya. Downtrend-nya ini, koreksinya dia kemarin. Misalkan kita tarik gini, nah ini kan dia hari ini breakout dengan volume yang besar. Bagus sih, tapi mungkin ya besok dia koreksi dulu dengan volume kecil. Kan wajar kan, hari habis ngegas, koreksi volume kecil, terus baru naik lagi. Tapi kalau misalkan market makernya mau ngedigas terus ya bisa juga. Gak ada yang bisa ngelawan seperti itu. Yang penting tugas kita tinggal masuk di angka yang bagus. Tuh. Next kita ke TINS mungkin. Nah, TINS ini juga cukup oke. Dia udah mantul dari area demand-nya ya. 1500 sampai 1600 ini kan area demand-nya dia. Mungkin saya rapiin dulu aja ini. Coret-coretan lama ya. 1600 sampai 1500. Nah, ini kan area demand-nya TINS ini. Yang sebelumnya dia resisten, di sini resisten, di sini resisten. Terus di sini juga support resisten. Ini angka yang di-respect lah sama dia. Terus kemarin 2020 dia breakout, ngegas, mantul, terus koreksi lagi, ini udah mantul lagi. Cukup oke ini sebenarnya. Kalau dapat di sini ya kemarin yang berani serok di 1500-an itu. Itulah. Makanya itu kalau kita tahu di mana tempat entry itu resiko kecil. Setidaknya kalau misalkan dia jebol dari support ya kita tinggal pasang stop loss aja. Tuh, tapi kalau dia mantul potensi kita besar karena arahnya spreadnya ke atas. Seperti itu. Volumenya juga nggak terlalu besar tapi oke lah untuk TINS ini ya. Dia volumenya di rata-rata tapi tidak terlalu besar. Ya mungkin bisa dimanfaatkan buat yang mau entry. Terjadi akumulasi juga hari ini oleh broker CC ya sama SQ. CC doang sih. Yang SQ hampir sama kayak sebelah-sebelahnya. Seperti itu. Ada big accumulation sama normal accumulation. Cakep harusnya. Apalagi kalau misalkan dia besok bisa breakout sini 1625. Kalau bisa breakout ya mungkin targetnya bisa ke sini nih. Sekitar 1760. Yang penting trailing stop jangan lupa 1760 ini resisten cukup kuat ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti dia melemah di 1760 mungkin bisa hati-hati.
Nah, ini karena kita terlanjur bahas Teens, kita bahas teman-temannya sekalian. Antam kali ya. Nah, mungkin bisa lihat juga harga komoditasnya. Karena kalau misalkan yang saya tahu ya, dari komoditas CPO tuh hari ini udah mulai mantul lagi. Nah, tinggal yang lain nih. Apakah setahu saya yang masih bagus tuh batu bara sama CPO ya. Minyak, terus nikel tuh udah pada kurang bagus. Tapi kalau tiba-tiba dia mantul lagi ya, bisa buat katalis positif juga. Ini Antam candle-nya kurang bagus, tapi volumenya kecil. Jadi oke lah, tidak masalah ini. Kalau menurut saya untuk Antam ini. Mungkin dia minim nganu juga. Minim apa? Minim katalis. Untuk support terdekat di area sini nih, 2310. Resisten kuatnya di 2430. Kalau bisa breakout 2430, bahkan bisa breakout 2500, bahkan bisa breakout downtrend descending triangle ini, harusnya lanjut ke atas. Seperti itu. Kita lihat aja besok. Setidaknya top gap lah kalau bisa breakout descending triangle ini ya. Garis biru ini. Itu kan descending triangle. Next kita ke Inco. Nah, dia juga udah mulai pantulan, walaupun volumenya belum besar ya. Tuh, kemarin dia udah jebol dari area demand-nya, dari supportnya ini 4260, dan low selanjutnya sekarang ada di sini 4120. Jadi ya mungkin ini resiko juga masih agak kecil ya. Kalau misalkan kita pakai patokan low sebelumnya, bisa entry, pasang stop loss di bawah 412. Ini low-nya berapa sih? 4110, mungkin pasangnya di 4090 gitu. Kita toleransi sampai 4090. Misalkan ini ya, stop loss di 4090. Nah, misalkan di sini. Tinggal teman-teman bisa toleransi kehilangan berapa persen. Misalkan berani 3,5% atau 4%, ya berarti masih boleh entry sampai 4260. Tapi kalau misalkan cuma bisa kehilangan 2%, nah, berarti maksimal entry-nya di 4190. Dan ini masih di harga sekarang ya. Close-nya 4190 itu artinya ini resiko masih bagus untuk Inco ini. Nanti ketika udah mantul harga nikelnya harusnya oke lah. Dia juga masih meninggalkan gap banyak soalnya tertinggi di 6200 ini. Tinggal tunggu harga nikelnya aja. Nggak saya cekin, teman-teman bisa cek sendiri-sendiri ya harga komoditasnya. Entah nikel atau timah tadi. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari saya mohon maaf. Terus juga yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa sampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram. Insya Allah selalu saya balas kalau saya sudah ada waktu ya. Untuk yang di komen Instagram bakal saya bikinin videonya. Netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Seperti itu. Dekat-dekat ini mungkin kalau saya sudah ada waktu. Terus juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja ya. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Hidupin terus notifikasinya karena bakal ada video setiap hari dari cuan-cuan saham, dan ya harapan saya IHSG juga segera membaik. Oke, mungkin itu dari saya di konten hari ini. Sekian dan salam cuan.